Jadi kira-kira apa sanggahan ibu dituduh dalam tanda kutip mengambil paksa anak-anak tanpa restu dia? Apa dasarnya? Normal ya, Mas ya. Di seluruh dunia pun orang ibu itu untuk anak-anaknya pasti apapun dia lakukan. Karena selama ini saya sudah melakukan dengan cara yang baik-baik. Saya minta dengan baik-baik. Saya minta dengan betul-betul membuang hati. Tetap tidak ada jalan keluar. Kemarin itu pun saya melakukan itu. Karena sebelumnya, siang hari sebelumnya kan ada otopsi pembakaran masyarakat saya, jadi memang otopsi untuk mencari kebenaran juga. Di situ saya minta kekuatan untuk anak saya yang sudah meninggal, Agita. Saya minta kekuatan, tolong saya dibantu dari sana untuk membawa adik-adikmu supaya mami yang bisa jauh lebih baik merawat mereka gitu. Karena kan dan bagaimana kan bapaknya nggak mungkin melihat anaknya karena mungkin dia kerja ya. Jadi dari situ kuat dorongan saya untuk membawa anak-anak ini dengan cara apapun. Mau saya mati pun sekalian di situ. Saya sudah nggak ada jalan keluar lain. Yang selama ini saya sudah capek. Saya harus bolak-balik ke sana yang bukan hanya buang waktu, buang biaya. Bukan saya tidak mau buang apa-apa untuk ke sana. Tapi dengan kondisi saya sekarang ini yang luar biasa jauh. Mungkin orang pikir melihat story-story saya tuh tidak pernah menampakkan kesedihan saya. Tapi orang-orang terdekat saya tahu bahwa saya sedih. Jadi pada saat itu saya dikabari anak saya meninggal. Saya separuh shock, kaget karena saya memang tidak dikabari, anak saya sakit. Akhirnya saya berusaha untuk mencari tiket biar saya bisa cepat ke sana karena saya tidak mau anak saya dimakamkan tanpa saya melihat jenazahnya. Yang sempat jenazahnya dia mau kebumikan sore itu juga. Tapi saya bilang saya nggak mau. Kalau kamu kebumikan saya akan bongkar. Saya mau lihat jenazah anak saya yang terakhir kalinya. Yang anak yang saya terakhir ketemu 2019. Itu pun dengan tidak berbicara banyak dan tidak memeluknya pada saat itu. Jadi pada saat saya tiba besoknya, saya tiba di rumah duka itu, saya itu berharap dari Kendari itu saya berharap saya mungkin bisa memandikan anak saya. Dan kebetulan yang buka itu teman saya, yang buka tali kain kapaknya teman saya. Langsung begitu dia lihat darah, dia langsung cepat ambil handphonenya, langsung merekam itu. Jadi memang bukti itu memang betul-betul real, itu direkam sama teman saya yang membuka talinya. Jadi itu dasar ibu untuk meminta otopsi? Meminta otopsi, ya. Karena saya memang melihat ada hal yang tidak wajar. Berarti belum keluar hasil otopsi? Belum, itu diperkirakan kemarin kurang lebih 2 minggu. Di Polres Sidoarjo atau di Polres Sidoarjo? Polres Sidoarjo. Iya, Polres Sidoarjo. Ibu benar tidak waktu ibu datang ke rumah tempat anak ibu itu masih dihalang-halangi kuat oleh sang suami? Iya, masih dihalang-halangi dengan kata-kata dan membaca, karena saya kan sudah masukkan di Facebook itu curahan hati saya saat itu yang tidak bisa ngomong langsung ke bapaknya atau apa. Jadi saya itu hanya menceritakan ini saya bahwa saya memang tidak bisa bertemu. Coba nanti dicek Facebook saya. Saya tuh sering bercerita bahwa saya rindu anak saya, bukan untuk mau jadi terkenal atau apa, enggak ada. Saya hanya mencurahkan si hati yang saya rasakan. Jadi pada saat saya mau datang lagi untuk mau mengambil anak saya itu, awalnya saya tidak ada berpikiran mau mengambil. Saya hanya ketemu, dibiarkan privasi saya sama keempat ini, ketiga putri saya yang ada ya. Jadi setelah saya ke rumahnya pertama kali, dia nggak bolehin masuk. Jadi nggak boleh masuk. Dan bilang saya udah laporin dia ke polisi. Jadi kalau dia mau ambil anak harus lewat hukum juga. Jadi saya sudah nggak punya hak untuk bertemu sama anak saya. Jadi saya bilang saya punya hak. Saya mau bertemu anak saya, mau semenit 2 menit. Dia nggak boleh, harus lewat hukum. Karena saya sudah melaporkan dengan dasar itu. Jadi saya pulanglah karena saya sudah cukup lama di situ untuk minta
bertemu anak saya tetap dia tidak boleh, harus lewat hukum baru bisa bertemu. Dan sebelumnya itu kan saya sudah ke rumahnya kan pintunya masih tertutup tidak dibuka, jadi saya pulang lagi dulu. Saya berpikir, ya Allah, saya diberi kekuatan, kayaknya ini jalan satu-satu saya harus, kebetulan keluarga besar saya banyak ya yang datang tadi. Dan saya bilang nanti saya yang ambil, tapi saya dibantu untuk melindungi saya saja gitu kan. Mereka tidak menyentuh apapun, tidak. Anak-anak saya ini yang bawa. Jadi cerita mantan benar juga bahwa suami ibu dan beberapa orang di dalam yang coba menahan itu didorong oleh lelaki-lelaki. Oh enggak benar itu. Hubungan warga aja mungkin. Hubungan warga saya tidak tahu itu orang-orang itu, saya tiba-tiba dari mana saya nggak tahu. Makanya saya antara bingung dengan saya harus buru-buru membawa anak ini. Jadi saya begitu mereka tahu, mungkin saya nggak tahu ya, di belakang mungkin ada empat mungkin yang mengikuti saya atau teman-teman saya atau kenalan saya yang memang membutuhkan saya, karena saya kan pada saat itu memang habis dari otopsi kan semuanya. Saya nggak tahu, saya sudah banyak diskusi orang kan. Intinya dari dalam rumah ibu sendiri. Saya sendiri sampai di teras itu saya dorong anak saya, karena kan 3 ya. Saya sempat bingung bagaimana nanti sebentar cara saya. Memang sempat dia terima baik-baik masuk. Saya paku anak-anak saya dulu, terus kekuatan itu datang tiba-tiba dari hati saya, kayaknya timing ini tepat. Dan kalau saya tidak pada saat itu membawa anak saya tidak tahu, karena saya melihat kondisi anak saya yang sebelumnya saya datang setelah pemakaman, besoknya saya datang temui anak-anak saya sendiri tanpa ada keluarga saya bawa, saya datang sendiri ke temui, saya meminta baik-baik dan bahkan saya memohon tolong saya diizinkan untuk membawa sebentar anak saya mau pergi bawa dia jalan, perlu nginap sama saya yang selama ini yang pernah kamu janjikan ke saya, kalau kamu ke Surabaya kamu saya izinkan kamu anak, tapi semua itu bullshit, tidak ada satupun yang tepat yang keluar dari mulut. Jadi pada saat itu kekuatan itu datang, saya bawa langsung saya gini, saya lihat om saya kebetulan di depan pintu, saya sudah bilang udah biarlah dengan yang orang begini aja kita keluar, walaupun nggak banyak yang kalian kita tunggu. Saya bilang tidak saya yang masuk di dalam yang keluar. Saya langsung berdiri, langsung saya bawa itu, bukan saya gendong ya, saya dorong. Terang saya dorong anak saya, dorong keluar sampai depan teras. Saya udah kuat sendiri kan, saya mau bawa itu anak 3, yang satu kan udah besar ya, umur 12 tahun. Jadi saya kata angkat aja ini. Tapi kan atas perintah saya, bukan kemauan dari keluarga saya. Saya bilang saya minta tolong, saya dibantu angkat ini. Sampai saya tidak sempat, alas kaki saya, sepatu saya itu tertinggal di sana. Intinya terbantahkan bahwa bukan orang kekar laki-laki yang mengambil dari tidak ada. Saya pun, kalaupun ada orang lain saya tidak tahu. Yang saya tahu saya datang dengan keluarga besar saya saja. Saya berusaha coba baik-baik untuk datang minta ajaran ternyata ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.